Puji Tuhan, dan persilakan dulu. Haleluya. Ini adalah milik kita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera daripada Tuhan tidak pernah hilang. Kalau di tengah kesusahan, di tengah penderitaan, damai sejahtera Allah senantiasa memelihara hati dan pikiran kita. Haleluya. Kembali kita ke pujian kita. Dia lahir untuk kami. Begitulah kasih Tuhan bagi kita. Dia lahir untuk kita, bahkan dia mati untuk kita, bahkan dia juga bagi untuk kita, naik ke surga untuk kita, dan jadi ke tempat bagi kita, dan terjadi datang kembali menjemput kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kembali kita ke pujian kita. Di akhir pujian nanti kami undang persembahan pujian dari keluarga Rika Purba. Kami terima kuasa Tuhan. Kasihan lahir teguh
Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah kesaksian keluarga Rika Purba lewat pujian. Mereka rasakan kasih Tuhan, segala musim hidup mereka. Senantiasa Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Dan selanjutnya kami undang persembahan pujian dari Sangkor Jemaat. Langsung saja.
memberkati Ubit ini selama Tuhan dikasih karunia bukan karena perbuatan baik kita. Saudara sahabat kita ketahui bahwa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Haleluya. Dan kembali kita akan satu pujian lagi sebelum kita menikmati firman Tuhan. Berdirilah teguh sebagai anak-anak Tuhan yang siap disucikan karena dibentuk oleh Tuhan. Dan siapkan hati kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Sudah kita bangkit berdiri, angkat pujian kita, ajarku berharap.
Sungguh ajaib, sungguh besar kasih Tuhan bagi kami. Di perayaan Natal ini kami sungguh-sungguh melihat kuasa Tuhan begitu besar, memberi sukacita kepada kami, memberi bahagia, kesehatan, memberkati kami jasmani rohani. Terlebih kami selalu diubah oleh Tuhan dari hari ke hari untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Walau kami merayakan kedatangan Tuhan yang pertama, tidak akan kami terus ke sana, tapi kami lebih dekat untuk menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah yang kami persiapkan hidup kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tidak terus berulang-balik ke banyak masa-masa yang lalu, tapi lebih dari itu masa depan harus kami songsong, masa depan harus kami sambut, yaitu kedatangan Tuhan. Kami bersyukur, sucikan kami, karena saat Tuhan datang kami harus disucikan, tidak ada kegelapan, tidak ada dosa apapun, sampai kami sempurna seperti Kristus sempurna. Itu menjadi pengharapan kami Tuhan. Apapun yang kami alami tetap bersukacita, karena Engkau datang memberikan sukacita surga bagi kami. Pada siang hari ini kami menerima firman-firman yang hidup, menjamin hidup kami, firman yang kuat menguatkan kami, bahkan firman yang tajam selalu menyucikan kami ya Tuhan. Urapi kami semua dengan pengurapan Roh Kudus, kami mengerti, kami percaya, menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita diberkati Tuhan pada kesempatan siang hari ini adalah kebaktian umum di Natal kita. Saudara-saudara semua gereja-gereja merayakan Natal pada hari ini, saudara-saudara, termasuk kita juga. Penting kita merayakan Natal ya, supaya kita mengerti kedatangan Tuhan yang pertama, tetapi tidak berhenti kepada Natal kedatangan Tuhan yang pertama. Lebih dekat kita mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi seringkali kita melihat setiap Natal selalu dibilang baru menerima Yesus lahir, baru terus lahir. Jadi nampaknya udah 2000 tahun selalu setiap tahun Yesus lahir jadi bayi, lagi berbuat dosa, karena tidak punya pengharapan kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak disuruh memang kita merayakan Natal, yang disuruh Tuhan adalah memperingati hari kematiannya.
Tetapi tidak salah kita merayakannya saudara-saudara, menjemput kelahirannya. Tetapi yang amat penting, kita harus mempersiapkan diri kita pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, terima kasih saudara-saudara, walaupun suasana hujan, saudara bisa hadir. Mungkin ada teman kita terhalang karena hujan, saudara-saudara. Nah, tema kita hari ini lanjutan dari tema yang sudah saya sampaikan di hari-hari yang lalu, saudara-saudara. Ya, terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Ya, setiap orang yang menerima terangnya, inilah tema kita siang hari ini. Semua orang yang menerimanya, menerima terang, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi ada tujuannya, saudara-saudara. Tuhan datang menjadi terang, bukan hanya menerangi kita hidup dalam, tapi lebih dari itu. Kita menjadi anak-anak Allah. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi ketika kita menerima Yesus, keluar dari kegelapan ya kemarin, sehingga tidak ada lagi menyimpan kegelapan di hati kita. Terutama di hati ini jangan ada kegelapan. Gimana bukti kegelapan di hati? Mulai benci, tidak damai. Itu kegelapan, nyimpan dosa. Hati ini harus, saudara-saudara, tiada kebencian, tiada iri hati, tiada apapun. Itulah hati yang sudah disucikan. Jadi karena kita menerima Yesus sebagai terang, tidak ada lagi menyimpan kegelapan di hati kita. Ya, mulai dari mengaku, mengampuni, itu saja. Kalau sudah mengampuni, tidak ada lagi kegelapan dalam hidup kita. Yang kedua, tidak menyimpan kegelapan dalam ibadah pelayanan kita. Jangan tersimpan kegelapan di dalam ibadah pelayanan kita. Yang ketiga, tidak menyimpan kegelapan dalam nikah rumah tangga kita. Semestinya itu saja intinya Yesus datang. Hati ini tidak ada kegelapan. Ibadah kita jangan ada kegelapan. Sampai nikah rumah tangga kita. Kemarin sudah kita pelajari itu, saudara-saudara sekalian. Tidak ada kegelapan sehingga kita akan menjadi anak-anak Allah. Nah, inilah yang kita pelajari, saudara-saudara. Kita menjadi anak-anak Allah. Kadang-kadang karena anak-anak Allah ini sudah bahasa umum, jadi kadang-kadang kita tidak mengerti apa. Saya anak Tuhan loh, saya anak-anak Tuhan loh. Tapi nggak mengerti kita apa yang semestinya kita perbuat ketika kita mengaku kita sebagai anak-anak Allah. Dan inilah harus kita pelajari, saudara-saudara. Jadi semua orang yang menerimanya, coba dibaca dulu Pak Mangunsong ayat ini, Yohanes 1 ayat yang ke-9 saja mulai sampai 12. Langsung kita perhatikan ayat ini. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang ke dalam dunia, terang yang sesungguhnya, ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia. Iya. Dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Iya, orang dunia tidak mengenal terang ini. Ya, dunia yang dijadikan, diciptakan, ciptaannya termasuk kita manusia tidak mengenalnya, sehingga sesat mencari Tuhan yang lain, Allah yang lain. Tapi lanjutkan lagi ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Iya, dia datang kepada umat Israel, umat kepunyaannya. Lanjut. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Iya, jadi dua menolak Yesus. Ciptaannya manusia umum, ya menolak. Bangsa Israel, umat kepunyaannya menolak, saudara-saudara. Bayangkan kecewanya Tuhan. Orang manusia umum gak menerima, umat Israel, umat kepunyaannya juga gak menerima. Tapi Tuhan rindukan, ada yang dirindukan Tuhan, semua orang. Inilah ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerima, ya, inilah yang dirindukan Tuhan. Kalau umatnya menolak, orang-orang dunia menolak, ada satu kerinduan Tuhan. Maunya ada yang menerima saya. Jadi makanya kalau Yesus lahir di Bethlehem itu tidak ada tempat, itu bayangan-bayangan, tidak ada tempat penginapan, tidak ada tempat penginapan. Lalu semua orang dimanapun ya sudah, di palungan pun mau. Ya, ini makanya disebutkan, tetapi semua orang yang menerimanya, lanjut, diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya,
Jadi kalau kita menerimanya, kita bukan orang Israel, tapi kita dulu keturunan orang penyembah berhala, kafir. Tapi kalau kita menerima Tuhan, menerima terang, mau diterangi hati kita, diterangi ibadah kita, diterangi nikah kita, maka kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, inilah hebatnya saudara-saudara. Jadi kita diangkat bukan lagi anak-anak manusia. Anak manusia, anak Adam dan Hawa berdosa terus bolak-balik berbuat dosa. Tapi derajat kita diangkat. Bukan lagi kita sebagai keturunan Adam yang berdosa, tapi kita anak-anak Allah. Tentu ada suatu hal yang sangat indah. Ada sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan lakukan bagi kita sebagai anak-anak Allah. Jadi berbeda status kita. Kita mesti lihat, saya anak Tuhan. Ya, saya anak Tuhan. Selalu kita bilang berbeda kali saudara-saudara sekali. Sebagai anak-anak Allah, apa yang harus kita miliki sebagai anak-anak Allah? Apa cuma mengaku aku anak Tuhan? Yang pertama kita warisi adalah karakternya, karakter Bapa, karakter Allah, itu tabiat Allah kita miliki saudara-saudara. Jadi tidak hanya ngaku-ngaku aku anak Tuhan, ya, tapi karakter Bapaknya. Jadi kita sama seperti anak kita, kadang-kadang juga karakter kita juga ada bagi anak kita, di anak kita begitu. Jadi ini pun begitu. Kalau kita anak-anak Allah, Bapa kita adalah Bapa di surga, kita mengaku Dia Bapa, kita harus berperilaku, bertindak, bersikap seperti perbuatan Bapa di surga. Karakter kita. Karena dulu diciptakan manusia, tulus, turupa, dan pangalaho. Itu dulu kitab Kejadian. Tole mata topa manjolma tumiru rupata tulus tu pangalahota. Tapi gagal itu karena Adam dan Hawa. Tapi Tuhan inginkan lagi kedatangan Yesus kedua kali. Di Alkitab kita disebut Adam akhir. Ada Adam awal, ada Adam akhir. Adam akhir ini inginkan supaya kita tidak lagi mewarisi karakter Adam pertama, tapi kita memiliki karakter anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Seperti Kristus, saudara-saudara. Apa itu karakternya? Nah, inilah yang kita pelajari. Pertama, membawa damai. Kalau kita anak Tuhan, tidak ada niat kita ribut. Tidak ada niat kita benci. Tidak ada menyimpan dendam, kebencian, sakit hati, akar pahit. Karena kita memiliki damai. Kalau kita memiliki damai bukan karena semua orang damai kepada kita. Orang memusuhi kita, kita jaga damai. Orang mengata-ngatai kita, merendahkan kita, memfitnah kita, apalagi menyiksa kita dan seterusnya, jaga hati damai. Itulah anak Tuhan. Coba kan Tuhan Yesus dibilang orang gila, ya terserah kau. Dibilang kerasukan setan, ya terserah kau. Dibilang dia direndahkan, dihina, mau dilempari dan seterusnya. Tuhan karena dia damai gak ada reaksinya. Itulah kita warisi. Itulah kita warisi sebagai anak-anak Allah. Ya. Biarkan saja, sekarang ini kan banyak saudara-saudara yang mau mengganggu kita, mencoba kita. Tapi kita bilang, saya anak Tuhan. Kecil kalilah kalau hanya karena ucapanmu aku ikut-ikut terpancing. Terlalu kecil. Ya, karena saya anak Tuhan, anak-anak Allah. Makanya Matius 5 berkata, anak-anak Allah itu membawa damai. Berbahagialah yang membawa damai. Coba Matius pasal yang ke-59. Karena mereka disebut, diakui, ya, sebagai anak-anak Allah. Kita kadang-kadang nggak diakui orang, kita anak Allah. Kenapa? Karena kita gampang terpancing emosi, gampang terpancing marah, gampang terpancing dengan hal-hal yang nggak benar. Tapi kalau kita anak-anak Allah, Matius 5:9, coba. Demikian, ya, berbahagialah orang yang membawa damai, iya, karena mereka disebut anak-anak Allah. Iya, sedikit pun tidak ada kebencian. Coba kita pelajari, saudara-saudara. Terlebih saya seringkali jadi hamba Tuhan, menghadapi banyak hal, teman-teman, sidang jemaat semua. Saya bilang, saya anak Tuhan, saya anak-anak Allah. Gak gampang saya benci, menyimpan kebencian. Rugi kali status saya gugur hanya karena kebencian, gak damai, ribut, sakit hati, akar pahit, saudara-saudara. Terutama kita, ya, saudara-saudara, jangan nanti ini kebiasaan ini. Pulang mertat baru, masih jalangan, ampuni mau dah. Pas tutup tahun baru,
bersalaman, tangis-tangisan, terima bolong pemasukan nalamnya yang punima. Dan lebih tiur hari yang berbeda musik, saudara-saudara. Dan lebih tiur hari jam 12 tadi nangis. Pagi-pagi udah ribut karena air, karena daging, karena makan, karena sebagainya. Nah ini salah, saudara-saudara. Kita harus jaga damai. Kalau kita anak-anak Allah, sedikit pun tidak ada kebencian. Entah kepada siapapun, bahkan kepada semua orang. Ya, berdamai dengan semua orang. Ya, kepada siapa saja pun kita, ya kita di pasar, saudara di kantor, saudara kerja apapun. Ya nggak semua harus sesuai hati kita. Kalau nggak sesuai hati kita, udah jaga aja dan udah ampuni mereka, saudara-saudara. Jadi kalau kita anak-anak Allah mewarisi tabiat, sifat, karakter Allah, salah satu karakter dari Allah adalah damai. Dialah Raja Damai. Ya, damai semua saudara-saudara. Ya, apapun perlakuan Tuhan nggak ribut, biarin saja. Yang kedua, apalagi yang kita warisi dari karakter Allah? Murah hati. Ini kita warisi sebagai anak-anak Tuhan. Murah hati. Ya. Apa itu murah hati, saudara-saudara sekalian? Selalu berbuat baik, bermurah hati kepada orang yang tidak mau berterima kasih. Kadang kita bermurah hati. Ya udahlah, bermurah hati, mulai dari memberi, berbuat baik. Coba Lukas pasal yang ke-6. Itu kita warisi, saudara-saudara. Ya, dan ini yang dirindukan Tuhan. Dia datang ke dunia ini setelah menerangi hati kita, menerangi ibadah kita, menerangi nikah kita, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Pertama, selalu damai, selalu damai. Ya, selalu damai. Karena yang kita harapkan itu kota damai sejahtera, Yerusalem baru, damai. Siapa yang masuk ke sana? Damai. Ya, yang kedua, yang harus kita warisi dari tabiat Allah, murah hati. Saudara tahu, kadang-kadang Tuhan itu pun menjengkelkan kalinya perbuatan kita. Ya, banyak yang sebenarnya Tuhan cengkel terhadap kita, tapi Tuhan bermurah hati. Ya. Kalau enggak kita sudah dihukum. Ya, tapi Dia bermurah hati. Lukas 6 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Iya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati seperti Bapamu murah hati. Ya. Tadi kita anak-anak Allah membawa damai. Bapa murah hati, kita pun karena kita anak-anak Allah bermurah hati. Ya, bermurah hati saudara-saudara. Ya. Gimana bermurah hati itu? Ayat di atas Pak Mahon. Ayat berapa itu? 35 silakan. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah mereka kepada mereka, dan bincangkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Inilah saudara-saudara, baik terhadap orang-orang yang tidak mau berterima kasih, itulah murah hati. Ya, nggak mau berterima kasih, kita malah gitulah kadang-kadang saudara-saudara. Kita mengasihi dia, tapi dibalas dengan tidak mengasihi, tidak berterima kasih. Ya, selalu berbuat baik kepada orang-orang yang tidak berterima kasih dan berbuat baik kepada orang jahat. Hebatnya anak-anak Allah ini, saudara-saudara. Dan ini sudah dikhotbahkan. Kalau Natal ini bolak-balik khotbah-khotbah. Yang lalu nyanyian-nyanyiannya pun mulai dari dulu terus nyanyi itu. Kita maju sedikit saudara-saudara. Nggak bolak-balik nunga jupang musi hari pesta lah nunga jupang musi hari terus lagi nunga jupang musi hari pesta itu. Nggak ada kemajuan ke depan. Apa yang harus kita pikirkan? Nah, puji Tuhan saudara, ikuti nyanyian-nyanyian mempelai. Jadi kita terus bolak-balik ke depan, ke belakang terus. Nah ini pun makanya saya persiapkan ini, karena kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang dirindukan Tuhan sejak Dia lahir sampai hari ini sudah 2000 tahun. 2000 tahun Natal. Tapi gak ada perhatian mau bagaimana. Natal itu apa? Terang terus, pohon terang kemana-mana, tapi simpan kegelapan terus. Kasihan kali Tuhan menengok. Aduh, ngeri kali umatku ini. Ya, makanya kita berdoa, saudara-saudara.
Kalau kita sudah diterangi hati kita, sudah ibadah kita, sudah nikah kita, Tuhan inginkan kita menjadi anak-anak Allah. Ya, yang pertama saudara-saudara tadi sudah saya sebutkan, damai. Anak Tuhan itu damai. Bukan karena semua orang baik-baik, saudara-saudara. Enggak. Ya, kita jaga damai. Ya, orang memusuhi kita, mengganggu kita, mengapa tak jaga damai hati ini damai. Ya. Makanya Amsal Sulaiman berapa itu Pak Bongsom? Dari semua yang harus dijaga itu dipelihara. Pelihara hatimu, jaga hatimu. Orang mau ngomong apa, mau bertindak apa, kita diajak jaga hati damai. Jaga hati damai. Amsal 3 atau berapa? Amsal 4 ayat 23. Iya, 4:23 silakan. Demikian jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Iya. Karena dari situ sudah terpancar kehidupan. Iya, jaga hati kita. Ya. Nggak bisa kita paksa orang sukanya apa, biarin aja saudara-saudara. Ya, di akhir zaman ini kan banyak kali perlakuan orang bagi kita. Udah jaga hati damai, rugi kali aku statusku jadi anak Allah, nggak damai hanya karena ucapanmu, tindakanmu, sikapmu. Ya, jaga hati damai, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, bermurah hati. Itu karakter Allah, murah hati. Tetap berbuat baik kepada orang yang mau berterima kasih. Tetap berbuat baik kepada orang yang jahat. Jelaslah status kita. Jelas status saya anak-anak Allah. Saya anak Tuhan. Ya, itu yang kita lihat loh saudara-saudara. Ya, berbuat baik. Bahkan di ayat tadi mengatakan kalau kamu memberi salam coba 40. Semestinya ada di atas ini Bapak Musuhnya. Sebab ya ayat 33. Sebab Lukas 6 tadi ayat 33. Demikian, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi kita kadang-kadang kalau dia baik, aku baik. Orang berdosa pun begitu. Ya, orang mencuri, ayo bagi-bagi hasil curian tadi, baik, bagi-bagi. Orang berdosa pun begitu. Tapi kita nggak seperti begitu. Lanjut ayat 34. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Lanjut. Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali seapa-apanya. Iya. Jadi orang-orang berdosa juga begitu. Tapi lanjutkan 35 tadi. Tetapi kamu kasihilah musuhmu. Kamu anak-anak Allah, kasihi musuhmu. Sulit ini saudara-saudara. Tapi untuk menyatakan kita memiliki karakter sebagai anak-anak Allah, musuh saja kita kasihi. Ya, kasihilah musuhmu, terus dan berbuat baik kepada mereka. Iya. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Terus maka upahmu akan besar. Upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Iya, menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Lanjut. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Lanjutkan 36 tadi. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Iya, murah hati seperti Bapa yang murah hati. Ini karakter kita, saudara-saudara, kita miliki di tahun-tahun mendatang ini. Ya, di tahun mendatang kita melihat Alkitab mengatakan manusia semakin jahat, masa-masa yang sukar, tapi kita pastikan diri kita, saya anak Tuhan, jaga damai. Kalau damai, usaha kita bagus semua, saudara-saudara. Ya, damai. Makanya yang ditinggalkan Tuhan di dunia ini bagi kita damai. Ya, aku tidak tinggalkan harta, tidak tinggalkan yang lain, kata Tuhan Yesus. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Ya, kalau sudah damai sejahtera, mulai dari rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di kantor, orang cari sekarang ini orang damai. Orang damai, saudara-saudara. Pekerjaan saudara kerjakan dengan damai. Apa saja pekerjaan kita, damai. Berkatnya luar biasa. Saudara beruntung. Banyak teman saudara, banyak pelanggan saudara, banyak teman-teman kita. Asal damai. Ya, asal damai. Kadang-kadang orang sadar sendiri, sudah diganggu-ganggu kita, nggak ngelawan, sadar sendiri dia, oh iya dia orang baik ini. Damai. Kalau kita damai, yang diwariskan oleh Tuhan sangat luar biasa berkatnya bagi kita, saudara-saudara.
di rumah tangga kita, semua anak-anak kita di sekolah. Enggak semua harus seperti hati kita, guru kita, dosen kita, teman kita. Banyak hal tak dijaga. Saya harus damai. Walau dia jahat kepada saya senyum kepada dia, saya sapa dia, saya ngomongin dia, saya temani dia. Aduh, luar biasa, saudara-saudara. Karena kita memiliki karakter anak-anak Allah. Lalu murah hati. Tetap jaga murah hati. Kita anak-anak Allah, saudara-saudara. Apalagi kalau kita menjadi anak-anak Allah. Ini yang pertama tadi, anak-anak Allah mewarisi karakter Allah, tabiat Allah, sifat-sifat Allah. Gaya hidupnya Tuhan kita miliki itu. Yang kedua, sebagai anak-anak Allah kita mendapat berkat khusus, saudara-saudara. Ada berkat spesial kepada anak-anak Allah. Sering kita nggak ngerti ini. Asal yang kau miliki dulu, damai, murah hati, damai, murah. Berkatnya itu berlimpah, saudara-saudara. Ya, berkatnya berlimpah. Ya, sangat luar biasa, saudara-saudara. Ya, saya kapan hari baca buku orang jualan. Ya, katanya satu sama-sama di situ jualannya sama, sini jualan sama. Yang satu jualan satu, tawar-tawar, di sini marah-marah. Oh, begini. Jualan yang satu lagi, ya, sudah tawar marah-marah, dijawab lagi, diantar lagi barangnya. Coba mana yang paling berhasil? Ini yang baik hati ini. Yang ini asal bapak dia marah, asal bapak begini, nggak pernah datang lagi pelanggannya. Tapi kepada ini sudah diacak-acak barangnya, sudah begini, terus murah hati. Sudah begitu diantar lagi, di mana tempatmu antar? Besok dia balik. Itulah murah hati. Kita kadang-kadang semua kita gak memiliki murah hati. Rugi kita, gak beruntung kita, jauh orang dari kita. Tapi kalau kita murah hati, damai, berkatnya juga luar biasa. Apalagi yang kedua, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mendapat berkat khusus. Apa itu berkat khusus? Selalu ditambahkan Tuhan, selalu ditambahkan. Semua ditambahkan Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Allah, saudara-saudara. Matius 6 seringkali kita tidak lihat ini, saudara-saudara. Bapa kita di sorga, ya, mengetahui segala kebutuhan kita. Gak khawatir, tetapi coba carilah dulu kerajaan sorga. Ya, ada Bapa kita di sorga, Matius pasal yang ke-6. Ya, ayat yang ke-31, 34 kita baca ini, saudara. Sebagai anak Tuhan, Bapa kita di sorga itu selalu perhatian khusus kepada kita. Matius 6 silakan. 31 mulai. Demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Iya, jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Iya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Iya, bangsa-bangsa yang bukan anak Tuhan selalu yang ditanya apa yang ku makan, apa yang ku pakai. Tapi ada Bapa kita di surga, punya perhatian khusus kepada kita. Ya, selalu memperhatikan kita. Lanjutkan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Iya, selalu Bapa di surga perhatikan anak-anaknya. Tahu bahwa kita memerlukan pakaian, minuman, tempat. Selalu Tuhan tahu. Tuhan punya perhatian khusus kepada kita. Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi perhatikan gimana supaya kita dapat. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Iya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, semua itu akan Tuhan tambahkan kepadamu. Jadi ada berkat khusus. Karena kita punya Bapa di surga. Ya. Kalau bangsa-bangsa lain yang gak percaya, ya itu terus bertanya mau makan apa besok, bagaimana. Selalu khawatir. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, punya Bapa di surga, saudara-saudara, gak pernah Tuhan tinggalkan kita. Ya, selalu Tuhan berikan spesial kepada kita, saudara-saudara. Bahkan di pengkhotbah, hebat kali kalau kita menjadi anak Tuhan. Orang-orang berdosa disuruh menghimpun. Lalu kepada anak-anak Tuhan, anak-anak Allah menikmatinya.
Coba dicari dulu pengkhotbah berapa. Jadi kita saudara-saudara berkat khusus. Ya, biarin orang-orang berdosa sibuk cari uang, sibuk sana sibuk, tapi nggak menikmati. Yang menikmati kita, anak-anak Allah. Makanya bersyukur kita status kita menjadi anak-anak. Selalu ada berkat khusus. Biarkan orang-orang berdosa hanya capek, hanya susah mencari, saudara, nggak menikmati. Kan kita lihat orang-orang berdosa nggak menikmati, bangun pagi sudah kerja, malam kerja lagi, nggak sempat makan, nggak sempat tidur, tinggalkan anak-anak, tinggalkan suami, tinggalnya cari perkara dunia. Kasihan, nggak sempat menikmati. Tapi coba saudara nikmati. Kalau ada berkat kita, bukan untuk dilihat-lihat. Orang dunia berkat hanya untuk dilihat. Hanya orang, wah dia punya gitu, wah dia punya itu. Hanya wah yang dia dapat, nggak nikmati. Saudara nikmati. Ya, bisa Pak mengusul khotbah. Khotbah 2 ayat 26. Iya, coba saudara temukan ini. Jadi kita berkat khusus selalu, saudara-saudara. Ya, pengkhotbah 2. Iya, ayat 26 silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Karena kepada orang yang dikenalnya, iya, yang mengaruniakan iman, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu, iya, yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Iya, ayat 25, karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, di luar Tuhan. Ayat 25 tadi saya baca dulu. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, di luar Tuhan manusia nggak bisa menikmati, saudara-saudara. Ya, coba kita lihat di zaman sekarang, kerja, sekolah dulu, setelah itu kerja, umur 25 tahun barangkali kerja 25 tahun, ya 40 tahun aja, 25, 50 udah pensiun, mati-matian kerja, pas pensiun nggak sempat menikmati lagi, saudara-saudara, sakit dibawa ke Penang, pulang sudah jadi bangkai, jadi mayat, coba nggak sempat nikmati. Coba kita tengok teman-teman, kita lihat, ya mati-matian dapat sarjana kerja, setelah itu masa kerja nggak sempat menikmati, ke kantor terus sana terus, nggak bisa nikmati, pikirnya nanti pensiun mulai nikmati lah ya. Pas pensiun udah banyak pikiran sana beli situ, masuk rumah sakit, ya kunjung karena ada punya uang di Indonesia, nggak bawa pergi sana, pulang nggak sempat nikmati. Coba kalau saudara berkat nikmati, ya nikmati untuk beribadah, KKR, pelayanan. Saya bersama istri selalu berkat nikmati, saudara-saudara. Terutama untuk beribadah, melayani Tuhan, saya nikmati. Ya, karena anak-anak saya punya berkat khusus. Saya punya berkat khusus, makanya jangan terlalu kita seluruh nanti untuk anakku sampai generasi sekian. Coba kita tengok, karena memikirkan sampai barangkali sampai generasi keempat, harusnya masuk penjara, di penjara seumur hidup. Karena mikirkan, padahal kita bilang, maka kita punya Bapa di sorga, saya punya Bapa di sorga, anak-anak saya punya Bapa di sorga, semua cucu saya punya Bapa di sorga. Berharap ke situ. Kita salah, saudara-saudara. Kadang-kadang kita ajar anak kita berharap sama kita. Salah kita. Berharap kepada Tuhan. Didik punya iman, terus punya iman. Ya, supaya jangan nanti terus hanya kita ajar. Nah, saya selalu ajar begitu, berharap sama Tuhan. Ya, jadi ayat ini membilang, kalau di luar Tuhan kita nggak bisa menikmati, kita hanya disuruh menghimpun, menimbun. Ya, di mana lagi ayatnya? Walaupun pakaiannya bertimbun-timbun, mana di Ayub juga begitu ya. Walau hartanya bertimbun-timbun, nggak bisa menjamin hidupnya. Ya, makanya hanya di dalam Tuhan, saudara-saudara. Saya ulangi 25, karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Ayat 26 Pak mengulang sekali lagi, karena kepada orang yang dikenalnya, ya, kepada anak-anak Tuhan, orang yang dikenalnya, terus dia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Terus tetapi kepada orang berdosa hidup dalam kegelapan, lanjut, ditugaskannya
untuk menghibur dan menimbul sesuatu Iya. yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Bagi anak-anak Allah menikmatinya. Ya. Jadi saudara, mari hari-hari yang kita jalani ini, kita punya berkat khusus dari Tuhan sebagai anak-anak Allah. Tuhan yang menambahkan berkat bagi kita, sehingga kekhawatiran sehari selesai sehari, sehingga hari besok kita tidak khawatir, masa depan kita tidak khawatir, karena ada Bapa kita di sorga yang selalu memelihara kita. Bahkan berkat khusus bagi anak Tuhan itu di ulangan 28 berkata, Tuhan memerintahkan, ya, Tuhan memerintahkan mendatangkan berkat. Coba diulangan, asal kita jadi anak Tuhan, jadi gak payah-payah kita, saudara-saudara. Tuhan yang mendatangkan berkat, ya. Jadi kita yang tidak mengejar. Kalau kita kejar, dia makin pergi. Tapi kalau Tuhan yang mendatangkan, aman semua, saudara-saudara, aman semua. Ya, ulangan bagian-bagian akhir. Ulangan 28 ayat 1 dimulai. Iya, silakan ulangan 28. Iya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Iya, baik-baik. Inilah sebagai anak Tuhan. Anak-anak Allah baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Lanjut. Dan dilakukan dengan setia segala perintahnya. Iya. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Terus. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Iya. Yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Saya seringkali garis bawahi ini. Segala berkat ini akan datang. Tidak disuruh segala berkat ini engkau cari, ya, engkau kejar. Enggak, saudara-saudara. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian. Siapa yang mendatangkan? Tuhan. Ya. Dan prakteknya perjanjian baru. Petrus satu malam mencari ikan, gak dapat apa-apa. Tapi Tuhan suruh, ayo tebarkan jalamu hari ini tempat yang dalam. Ikannya yang datang. Ikannya yang datang. Ya, diperintahkan Tuhan, tadinya malam-malam gak kemana ikan ini pergi. Tapi Tuhan datangkan. Ditebarkan Petrus lah jalannya. Ikannya datang. Dekat-dekat dengan perahu itu, penuh perahu. Sampai perahu temannya. Itulah kalau didatangkan Tuhan. Gak terlalu lelah kita, saudara-saudara. Saya selalu ajari sidang jemaat. Gak usah terlalu lelah kita mengejar-mengejar. Makin kita kejar makin lari dia. Gak usah lelah. Biarkan kita percaya kepada Tuhan. Taat dengar-dengaran kepada firman. Tuhan datangkan. Tuhan yang datangkan. Ya. Kalau Tuhan datangkan aman semua, saudara-saudara. Petrus, Tuhan datangkan berkat, bukan hanya dia, perahu yang lain juga. Petrus sujud menyembah, sujud merendahkan diri. Asal kita berkat yang didatangkan Tuhan, kita semakin rendah hati. Coba kalau berkat kita, usaha kita sendiri. Ya, kalau bukan karena nasibku, kalau bukan karena pandai aku, kalau bukan karena apa, wah gitulah kita, sombong kita. Ya, sombong kita. Tapi kalau itu berkat dari Tuhan, gak membuat kita sombong, membuat kita rendah hati. Ini karena didatangkan Tuhan ini. Belajar kayak Petrus. Ayo, perahu yang lain sini. Ya, udah penuh perahuku ini. Ayo. Dikasih syarat. Karena apa? Dia tahu berkat itu didatangkan Tuhan. Selama ini perahu Petrus gak pernah begitu hebatnya. Ya, kalau ada mau penuh perahunya, ya udah pulang. Gak perlu kasih sama teman. Tapi karena dilihat berkat itu didatangkan oleh Tuhan, penuh sudah perahunya, ayo. Jadi kalau kita melihat berkat kita didatangkan Tuhan, tidak egois kita, tidak hidup untuk diri sendiri, belajar menjadi berkat, belajar membagi, belajar mengasihi anak-anak Tuhan. Ya, didatangkan Tuhan berkatnya. Kita imani, anak-anak kita imani ini. Tuhan engkau mendatangkan berkat, mendatangkan berkat, mendatangkan berkat. Tidak berlelah-lelah kita, saudara-saudara. Ya, ini yang kedua, sebagai anak-anak Allah. Tadi pertama kita memiliki tabiat Bapa di sorga, tabiat anak-anak Tuhan. Yang kedua kita mendapat berkat khusus dari Tuhan. Berkat khusus kita imani hari-hari ini. Imani hari-hari ini, saudara-saudara. Percaya kita. Ya, Tuhan akan menambahkan.
Tuhan akan mendatangkan berkat bagi kita. Bahkan orang berdosa disuruh menghimpun dan menimbun, lalu diberikan kepada anak-anak Tuhan yang dikenalnya. Kita imani. Jangan usah kita andalkan kepandaian kita, modal kita, tidak usah kita andalkan. Andalkan Tuhan yang selalu menopang kita. Saudara akan melihat nanti. Pasti melihat selalu dulu. Saya kalau pengalaman ini banyak kali jadi hamba Tuhan, saudara-saudara. Ada jemaat dulu, aduh susah kali, susah. Ya, tapi begitu dia diberkati Tuhan, terus diberkati Tuhan. Masih di Kalimantan saya melihat anak-anak Tuhan susah-susah lagi. Tapi begitu dia jadi anak Tuhan, semakin diangkat Tuhan. Bagi Tuhan mengangkat itu gak terlalu sukar, saudara-saudara. Gak sulit. Yang penting saudara jadikan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karakter kita dulu miliki seperti karakternya, maka Tuhan akan memberikan kepada kita berkat khusus spesial. Ya, berkat spesial kepada kita. Ya, baru yang terakhir saudara-saudara, anak-anak Allah. Ya, semua orang yang menerima diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Pertama memiliki karakter Allah, yang kedua memiliki berkat khusus dari Allah. Terakhir saudara-saudara, kalau kita anak-anak Allah, saat Tuhan datang kedua kali, ini penantian kita. Karakter sudah, berkat sudah kita nikmati. Terakhir ini jangan gagal kita, saudara-saudara. Terakhir, apa itu terakhir? Ketika anak-anak Allah terus memiliki karakter Allah, memiliki berkat-berkat dari Allah, ketika Tuhan datang kedua kali, ini pengharapan kita. Ketika Tuhan dipermuliakan, datang kedua kali, kita pun anak-anak Tuhan dipermuliakan bersama dengan Dia. Ini sasaran kita, saudara-saudara. Karakter kita pertahankan. Saya memiliki karakter dari Allah. Ya, berkat selalu spesial, berkat selalu spesial. Terakhir yang sedang kita nantikan, 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Mari saudara-saudara, kita temukan Alkitab kita baca ini bersama-sama. Karena kesanalah perhatian kita menanti kedatangannya yang kedua kali. Supaya kita sama-sama dipermuliakan, saudara-saudara. Dari 1 Yohanes 3. Iya, ayat 1 mulai kita baca. Saudara temukan di Alkitab saudara 1 Yohanes 3 ayat 1. Kita baca mulai ayat 1. 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ini kita rindukan. Ya, kalimat lihatlah, itu pandangan kita lihat betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Kita disebut anak-anak Allah berulang-ulang. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan sebelum sekarang kalau saya jadi anak-anak Allah bagaimana? Belum nyata. Saya anak Tuhan kok begitu. Tapi begitu ayat 3 berkata, akan tetapi kita tahu ayat 2 bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, itu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apabila Kristus datang kedua kali menyatakan dirinya sebagai mempelai pria sorga, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kuasa, semua mata akan memandang Dia. Apabila Dia menyatakan dirinya, kamu akan menjadi sama seperti Dia. Apa itu sama seperti? Sama mulia. Dipermuliakan, saudara-saudara. Sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaan kemuliaannya yang sebenarnya. Lanjut ayat 3, kita baca lagi terakhir ayat 3. 1, 2, 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya
menyucikan dirinya seperti Dia yang adalah suci. Jadi hari ini di ibadah Natal umum ini, saudara-saudara, ya saya ulangi, semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa mereka yang disebut anak-anak Allah? Mewarisi tabiat-tabiat, karakter-karakter Allah, gaya hidup Allah, kebiasaan, tabiat Allah, mulai dari damai, bermurah hati. Ayo saudara-saudara, miliki ini, dan jangan simpan kebencian, akar pahit ini. Lepaskan semua itu. Saya ada damai karena Kristus adalah Raja damai. Dia tinggalkan damai sejahtera kepadaku. Tetap murah hati seperti Bapa murah hati. Yang kedua yang kita miliki, kita punya berkat spesial karena kita anak-anak Allah. Orang berdosa disuruh menghimpun, menimbun. Anak-anak Tuhan menikmati. Engkau ada berkat, jangan hanya untuk dilihat, jangan hanya untuk wow. Nikmati bersama anak-anak, keluarga, pelayanan, ibadah. Nikmati. Berkat bukan untuk dilihat-lihat, bukan untuk dipajang-pajang. Berkat untuk dinikmati. Siapa yang menikmati? Anak-anak Tuhan. Ya, berkat spesial di Tuhan datangkan kepada kita. Tuhan perintahkan, Tuhan tambahkan. Karena kita anak-anak Tuhan. Imani di tahun-tahun mendatang ini. Terakhir sebagai anak-anak Allah. Ketika Tuhan datang kedua kali. Nyata dalam kemuliaannya. Kita pun akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang sebagai mempelai pria sorga. Kita menjadi mempelai wanita. Kita bagikan perawan kudus untuk bertemu dengan Dia mempelai pria surga. Di Natal ini kita bersyukur, kita tidak tahu berapa tahun lagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi kalau kita peringati kedatangan yang pertama ini, tidak apa-apa supaya kita persiapkan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Kita datang kepada Tuhan untuk kita bersyukur, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan yang dipermuliakan. Pemain musik datang ke depan untuk kita sama-sama menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku. Di dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Lonceng surgawi, kita rindukan naikkan pujian kita ini kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan lebih dari segala-galanya. Dia begitu baik bagi kita. Bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita buka hati kita untuk bersyukur. Kasih setia Tuhan, karunia Tuhan berlimpah bagi kita.
katakan kasih. Kasih setiamu. Terima kasih Yesus yang ingin kita rasakan kasih Tuhan pada Nabi, kasih setiamu, kasih satu tahun penuh Engkau mengasihi kami, membuat kami hidup menjadi hidup kami anak-anak Allah, mengasihi kami. Siang hari ini Engkau jadikan kami menjadi anak-anak Allah. Engkau angkat kami Tuhan, anak-anak Allah yang dikasihi Tuhan, punya berkat untuk sampai dipermuliakan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari hari ini saudaraku di perayaan Natal ini, percaya kita katakan Tuhan, aku anak-anak Allah, aku anak Tuhan spesial, Engkau pelihara aku spesial, tabiat-tabiat Engkau berikan. Kasih setia bagi kami, yang
kami terima, kami sebagai anak-anak Tuhan, karakter Tuhan kami miliki, berkat-berkat khusus kami miliki. Di masa sukar ini kami dibedakan oleh Tuhan. Di masa-masa sukar ini selalu berkat Tuhan tambahkan, berkat Tuhan datangkan, dan kami bisa menikmatinya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya apapun terjadi ke tahun depan ini, anak-anak Tuhan selalu berbeda kami di hadapan Tuhan. Bahkan seketika Engkau datang, kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami pun akan dipermuliakan seperti Tuhan dipermuliakan. Kami dipermuliakan, kami bertemu dengan Engkau mempelai pria surga, masuk pesta nikah anak domba yang Kau sediakan. Terima kasih buat kami mengerti firman-Mu. Teman-teman kami yang mendengar siaran ini diberkati semua, supaya kami juga disempurnakan seperti Engkau sempurna. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebelum kami akhiri barang kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri pada kita